Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditugaskan untuk mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan topik pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dengan bunyi pertanyaan, apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Jadi teman-teman, kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen resiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Em, Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Berikut pertanyaan nomor 2. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksudkan dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Jadi teman-teman, disosialisasikan itu merupakan tindakan untuk menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Sedangkan disimulasikan itu adalah menguji coba tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pertanyaan nomor 3, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Mengapa demikian? Karena evaluasi yang dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Pertanyaan nomor 4, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Jadi, pernyataan wabah zoonosis itu diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 5, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Lalu, siapakah pihak otoritas veteriner? Serta bagaimana syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner? Jadi, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Jadi, otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Jadi, otoritas veteriner ada beberapa bagian. Yang pertama, otoritas veteriner nasional. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional, yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Dan yang ketiga, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina. Berikut otoritas veteriner kementerian. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian, yakni telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi 1. Kesehatan hewan, 2. Kesehatan masyarakat veteriner, dan yang ketiga karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan di pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Berikut otoritas veteriner provinsi. Jadi otoritas veteriner provinsi, bagaimana syarat agar dapat diangkat sebagai pejabatnya? Yang pertama, telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang, dan yang kedua, menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Berikut otoritas veteriner kabupaten atau kota. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota, yang pertama, telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan yang berwenang, dan yang kedua, menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
Pertanyaan nomor 6, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Yang pertama kita mulai dari satwa akuatik. Jadi pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Berikut penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Jadi pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Dan yang terakhir, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pertanyaan nomor 7, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Contoh konkret yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pemerintahan mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Jadi pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.